Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang ke-14. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is Daryl Cryptomology. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas tentang Bitcoin dan juga altcoin selama 1 minggu ke depan ya. Jadi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin juga buat kalian yang belum punya grup trading ya, baik itu forex maupun saham ataupun kripto, kalian bisa cek grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan juga Facebook dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati. Karena itu sudah dipastikan adalah penipuan ya. Jadi kalian jangan transfer kalau misalnya disuruh transfer. Oke teman-teman. Nah, berbicara tentang kripto teman-teman ya, cryptocurrency ya. Seperti yang kita tahu, kemarin ya Bitcoin itu sempat turun ya, sempat koreksi lagi sampai di bawah 30.000 teman-teman ya. Sampai ke 28 ribuan. Tetapi setelah itu dia langsung recover lagi sekarang ya. Dan ini apa artinya? Apakah ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang bagus untuk Bitcoin? Apakah dia sudah masuk ke daerah Quasimodo ataukah dia masuk ke fase despair-nya yang mana dia akan segera berbalik arah menjadi bullish lagi, ataukah ini masih di dalam fase bearish-nya teman-teman ya. Jadi kenaikan yang kemarin tuh hanya sifatnya sementara, nanti dia bakal turun lagi. Dan altcoin-nya juga bagaimana, apakah ikut terpengaruh dan juga apakah efeknya juga akan jelek untuk altcoin? Semuanya seperti biasa gue akan bahas, tetapi dibahasnya akan ada di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan charts. So, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sekarang kita langsung ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa, hari ini kita masuk ke segmen This is Daryl Cryptomology, yaitu yang mana kita akan membahas tentang cryptocurrency teman-teman ya, baik itu Bitcoinnya maupun altcoinnya. Dan di depan kalian di sini gue sudah menggunakan tradingview.com karena ini merupakan charting tools. Tradingview.com ini yang gue gunakan untuk menganalisa secara teknikal baik itu di saham maupun di cryptocurrency. Jadi gue menggunakan trading tools itu untuk TradingView ini untuk charting tools di cryptocurrency juga teman-teman ya. Dan ini yang kalian lihat di depan ini adalah market cap ya. Karena seperti biasa kalau misalnya kita mau bahas tentang cryptocurrency, kita mesti lihat dulu dari market cap-nya teman-teman ya. Nah, untuk pembukaannya dulu teman-teman ya, gue mau bahas dulu tentang kondisi gimana sih apa yang terjadi di kripto selama 2 minggu ke belakang ini gitu ya. Karena memang dari episode This is Daryl Cryptomology yang terakhir itu sudah 2 minggu yang lalu, update-nya tidak terlalu gimana-gimana ya. Dari minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu terutama itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu ada yang signifikan ya. Dia masih bergerak sideways ya, masih di situ-situ aja range-nya. Tetapi yang ada yang menarik di beberapa hari kemarin ya, itu sempat terkoreksi cukup dalam lagi teman-teman ya, sempat terjun lagi dan dia sampai ke level low-nya di 28 ribuan ya Bitcoin ya kemarin, dan itu sudah break di under 30 ribu. Tandanya pecah teman-teman ya, dia punya level 30 ribunya itu dipecah ke bawah, tetapi teman-teman ya itu hanya merupakan false break ternyata. Karena apa? Karena di hari Selasa teman-teman ya, Selasa kemarin itu ternyata dia begitu dia break ke bawah ke 28 ribu, dia akhirnya di false break lagi, dia balik lagi ke atas sampai sekarang di hari Rabu ini dia balik ke harga 34 ribu teman-teman ya Bitcoinnya. Jadi dia cuma false break ke 28 ribu terus dia naik lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin smart money itu pengen ngehajar orang-orang yang short sell teman-teman ya. Karena kita tahu ya di Bitcoin itu juga ada futuresnya ya. Jadi dia ada orang yang buka short sell. Mungkin karena orang sudah terlalu banyak yang short sell, jadi smart money melihat ini sebagai opportunity, dikenain dulu semua tuh dilikuidasi dulu semuanya sell-sellnya yang pada nge-sell kemarin di futures ya. Itu dihajar dulu semuanya dan dia akhirnya naik lagi ke 34 ribu. Itu yang mana orang-orang yang nge-short sell di harga 28 ribu itu pasti kena teman-teman ya, pasti itu habis mati maksudnya gitu ya. Nah itu pertama teman-teman ya. Dan yang kedua pertanyaannya, apakah keadaan Bitcoin seperti ini nunjukin bahwa dia sudah mencapai titik terendahnya ya, kemudian dia sekarang sudah benar-benar mau siap-siap untuk bullish teman-teman ya. Nah ini kita akan analisa ya, kita analisa dulu dari market cap-nya ya. Ini ada market cap total ya, jadi ini keseluruhan cryptocurrency termasuk Bitcoin termasuk altcoin semuanya ya. Kita lihat dari market cap-nya sekarang berada di posisi 1,35 triliun dolar ya.
Dan ini masih masih berada di bawah 1,4 ya, karena 1,4 itu merupakan supportnya yang sudah di break teman-teman ya, dan dia sekarang retrace ke atas mau ngejar lagi 1,4. Selama di masih berada di bawah ini masih tendensinya bearish teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia mau retrace sampai 1,4 terus dia nanti di 1,4 dia turun ke sini lagi teman-teman ya, ke 1 triliun ya, 1T kayak gini, ini emang masih bisa teman-teman ya. Jadi Bitcoin itu sorry ya, maksudnya cryptocurrency itu market cap-nya masih bisa turun teman-teman ya, masih bisa turun terus. Dan ini sudah nunjukin satu-satunya gejala, yaitu dia nge-break supportnya dan dia kemudian retrace sedikit, dan mungkin saja nanti dia akan diturunkan lagi sampai ke 1 triliun ya, karena di 1 triliun itu merupakan area demand-nya nih ya. Ini ada demand di sini teman-teman nih, kalau misalnya kalian perhatikan ya, ini kan ada area demand ya di sebelah sini. Nah ini kalau misalnya kita lihat pivotnya ya, itu kan di 1 triliun ya, 977 billion sampai 1T ya, itu adalah areanya si market cap-nya si kripto ini kalau misalnya dia masih mau turun ya. Tetapi ya ini ada yang menarik juga, dia ada false break juga di bawah. Oke. Ini ada false break ya. Dan ini bisa menjadi momentum. Syaratnya teman-teman ya, dia harus besok ini harus naik lagi ya. Market cap-nya harus ngegulung lagi, harus naik lagi sampai ke level 1,7 T lagian teman-teman ya, sekitar di situ ya. Jadi kalau misalnya dia bisa masuk dulu deh ke area sini ya, ini area yang paling krusial di 1,5 lah ya. Jadi kalau dia bisa bergerak di atas 1,5, itu kemungkinan besar market cap-nya bisa balik lagi bullish teman-teman ya, karena ini menjadi false break ya, yang mana false break-nya ini ada neckline-nya di atas di 1,7, dan dia kalau misalnya bergerak ke atas terus, ini bisa jadi momentum yang bagus untuk dia jump teman-teman ya ke atas. Seperti itu ya, itu untuk market cap dari total kriptonya. Sekarang kita lihat dari market cap-nya altcoin-nya aja ya. Nah seperti ini. Nah altcoin ini sama teman-teman, sama persis ya, dia sudah break ya di level supportnya sudah di bawah, tapi dia jadi false break, dan sekarang dia di level 711 billion teman-teman. Oke. Dan kalau misalnya dilihat ya dari dari price action-nya juga, dia masih ada kemungkinan untuk ke bawah lagi sampai ke level 530-an billion teman-teman ya. Itu adalah total market cap untuk altcoin-nya. Ya kalau misalnya kita perhatikan, memang altcoin ini sekarang terpuruk sekali teman-teman ya, bahkan dia penurunannya lebih sadis daripada Bitcoin kalau kita perhatikan ya. Jadi kalau misalnya si altcoin ini kalau mau aman, dia harus bisa close di atas 820 billion. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 820 billion, ini akan menjadi momentum lagi, karena ini memang false break lagi, double bottom juga ya. Dia bisa ke atas lagi, yang penting kita mesti kejar dulu di atas 820 billion. Kalau misalnya dia masih di bawah itu, dia masih ada kemungkinan untuk ditarik ke bawah lagi sampai ke 500 billion teman-teman. Seperti itu ya, itu untuk yang altcoinnya. Nah sekarang kita bahas langsung ke koin-koinnya. Yang pertama teman-teman tentunya kita bahas yang Bitcoin ya, yang mother coinnya Bitcoin. Nah ini adalah gambar Bitcoinnya ya, chart Bitcoin. Jadi ini kemarin kalau misalnya kalian perhatikan, ini saya sudah kotakin teman-teman ya, range Bitcoin memang di 30.000 sampai di 40.000 ya, itu menjadi range konsolidasinya dia, dan sekarang tampaknya masih berada di dalam range itu ya. Walaupun kemarin turun sampai ke 28.000 teman-teman, 28.700-an ya, kemarin dia sempat nyampe ke situ. Ternyata dia langsung dalam satu hari, nggak nyampe beberapa jam lagi, dia langsung di retrace lagi ke atas, langsung di reject lagi ke atas sampai ke level 32.000 close-nya ya. Dan kemudian di hari Rabu ya dia naik lagi sampai ke 34.000. Ini artinya ada yang namanya false break teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, dia sempat seolah-olah break, tapi dia akan balik lagi, namanya ini false break ya. Dan yang false break seperti ini ya, kemungkinan besar dia masih berada di dalam range ini nantinya ya, dia masih akan bergerak dalam range ini, dan ini kelihatannya akan menjadi range Bitcoin ya, pergerakan Bitcoin yang cukup panjang teman-teman ya. Ini aja udah dari berapa nih, dari 19 Mei teman-teman ya, 19 Mei sampai 21 Juni ya, udah hampir 1 bulan dia bergeraknya di situ-situ aja Bitcoin teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya dia ya, kalau misalnya dia tidak bisa break di atas 36.000 Bitcoin ya, 36.000 dolar maksudnya ya, dia masih ada chance untuk ke bawah teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masih mau aman di Bitcoin, dia harus segera benar-benar meninggalkan level 35.000 sampai 36.000, harus tutup di atas itu ya. Kalau dia masih bergerak di situ-situ aja teman-teman ya, masih dia under 36.000, ini masih bisa chance untuk turun, yaitu sampai ke 27 ribuan ya teman-teman ya. 27 ribuan itu adalah level buy pertama kita ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau ngebeliin Bitcoin, siap-siap dari sekarang ya. Kenapa? Karena kemungkinan level 27.000 ini akan kejemput sebentar lagi gitu loh ya. Jadi apakah ini
sudah menjadi awal untuk titik naiknya Bitcoin? Belum tentu, karena dia masih bergerak di dalam range ini, dan tentunya ini masih belum break di atas pivotnya di level 35.800-an. Jadi kalau misalnya dia masih berada di bawah itu 35.800, dia masih ada chance untuk ke bawah si Bitcoinnya, teman-teman ya. Itu untuk Bitcoin ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin, pantasnya di mana sih? Ya saya bilang sih tadi ya di 27 ribuan ya. 27 ribuan itu adalah level yang benar-benar kalian kalau mau beli Bitcoin ya bisa mulai cicil dari situ. Nanti kalau nextnya ya 20 ribu teman-teman ya. 20 ribu itu adalah level di mana kalian benar-benar harus maksimal teman-teman ya untuk ngebeliin Bitcoin di level 20 ribuan. Oke? Nah itu untuk Bitcoinnya. Sekarang kita lihat altcoinnya teman-teman ya. Pertama ada Ethereum dulu ya, Ethereum US dollar. Nah untuk Ethereumnya sendiri ya, ini juga sama, dia sempat kena di low-nya, dan ini kenanya di level 1690 ya. Nah ini kalau yang Ethereum ini ya 1690-nya itu justru sudah ada di pivot dari si demand areanya. Nah ini demand areanya ini ya, saya gambarin seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita gambarin pivotnya ya, atau nilai tengahnya seperti ini. Nah ini kalian lihat ya, di pas di nilai tengahnya 1690-an dia kena ya, terus habis itu dia mantul ya. Nah ini pertanda baik. Ini kemungkinan besar nantinya terutama kalau misalnya Ethereum bisa close di atas 2000 teman-teman ya, bisa masuk ke level di atas 2000 lagi, itu dia bisa merangkak pelan-pelan ke atas, yang mana dia harus ngejar 2800-nya lagi kembali, dan akhirnya dia bisa bergerak di level 3000-an lagi. Seperti itu. Jadi ini merupakan langkah yang lumayan baik. So Ethereum ini harus bertahan di atas 2000 dulu untuk sekarang. Kalau misalnya dia masih belum bisa bertahan di atas 2000 atau masih berada di dalam range yang hijau ini, teman-teman ya, di level di bawah 2000 sampai ke 1400, itu menjadi level yang kalian harus waspadai. Nah, kalau misalnya Ethereum turun sampai ke 1400, itu saatnya kalian buy, teman-teman ya. Saatnya kalian buy sampai 1400. Jadi buy-nya Ethereum itu di 1400 sampai 1500 dolar. Kalau misalnya Ethereum sampai situ, kalian bisa buy di sana. Oke. Nah, untuk Ethereum seperti itu arahnya. Apakah ini kemungkinan besar bisa naik? Bisa kalau misalnya dia bertahan di atas 2000-an, teman-teman, Ethereumnya ya. Tapi kalau misalnya masih bergerak di bawah, yaitu nanti lihat-lihat dulu sampai ke 1400 sampai 1500 itu ya. Nah itu untuk Ethereum. Sekarang BNB teman-teman. Gimana BNB? Kurang lebih BNB juga sama teman-teman ya. Dia kalau misalnya kita perhatikan ya, dia berada di area supportnya juga nih ya. Kemarin dia sempat naik, terus sempat diturunin lagi sampai ke level 223. Nah kalau misalnya si BNB ini, apakah dia masih ada kesempatan untuk naik ya? Masih belum teman-teman. Kenapa? Karena ini dia level bearish pressure itu masih besar sekali. Jadi kalau misalnya dia masih berada di bawah level 345, itu tekanan bearishnya masih kencang ke bawah. Ya, sampai berapa kencang ke bawahnya? Ya, dia bisa turun sampai ke level 180-an, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mau beli atau ngumpulin BNB, kalian bisa ngumpulin di level 170 sampai 180 dolar per BNB-nya. Oke. Itu adalah level yang kalian bisa perhatikan. Kalau misalnya sekarang ini kalian bisa lihat ya, ini dari candle bearishnya pun dia masih sangat marubozu sekali, masih tekanannya masih bearish juga. Walaupun sekarang dia lagi ada koreksi ke atas ya, atau kenaikan sedikit ke atas. Ini kenaikan ini kemungkinan besar hanya berupa koreksi aja nih ke atas ya teman-teman. Nanti di level 318-an atau 320-an dia bisa turun lagi ke bawah. Seperti itu ya. Itu untuk si BNB-nya seperti itu. Nah, kemudian ada XRP, teman-teman. Nah, untuk XRP ini sendiri ya, itu kemarin dia hampir kena ke level buy kita di 0,5 ya. Tapi ternyata belum kena ya, belum kena. Di kemarin masih ke, kalau nggak salah 0,51-an ya kemarin ya. Ini berarti tandanya apa? Tandanya XRP sudah mencapai area buy. Sebenarnya kan dia sudah kena nih ya di area 0,5-an ya. Intinya 0,5 tuh dia sudah kena. Dia sudah kena area buy kita, dan dia sekarang kalau misalnya kalian mau buy, harusnya kemarin di 0,5 itu sudah bisa untuk di buy ya. Dan apakah ini juga kemungkinan besar bisa up? Ya, dia harus bisa balik lagi di atas level 0,78 ini ya. Kalau misalnya dia masih berada di bawah 0,78, kenaikan ini hanya masih bisa semuanya itu berupa koreksi aja ya.
Tetapi kalau misalnya kita lihat dari bentuk candlenya ya, ini kan ada engulfing teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini dia bisa close engulfing seperti ini, kemungkinan besar dia akan naik ke 0,8-nya lagi itu besar sekali ya. Jadi kita tungguin aja apakah XRP-nya itu bisa naik dan dia bisa close lagi di atas 0,8 dolar ya. Itu yang kita harapkan. So kalau misalnya saran saya, XRP ini bagus buat dibeli untuk sekarang karena ini sudah masuk ke area buy-nya ya di 0,5. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau buy XRP silahkan di level tersebut. Oke, seperti itu. Nah, nextnya ada Cardano. Nah, untuk Cardano ini sendiri ini yang paling stabil juga teman-teman ya. Cardano masih berada di level ini Quasimodo-nya ya. Dan dia kemarin sempat kena low-nya di bawah di sini ya, di level 1 dolar ya, sekitar 1 dolar. Ini juga merupakan level harga untuk beli si Cardano tuh di 1 dolar tuh level harga yang bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian beli kemarin di 1 dolar, selamat teman-teman ya. Kalian mendapatkan harga terbaik sebenarnya untuk Cardano. Dan sekarang harganya sudah di 1,28 lagi atau dia sudah naik sekitar 28% lagi ya teman-teman ya ke atas. Dan dia sudah bergerak di atas level 1.21. Ini merupakan petanda bagus. Kalau misalnya dia sampai close-nya seperti ini terus nanti hari ini, besok dia kemungkinan besar masih akan rally lagi ke atas sampai ke ngincer ke level 1.55-nya kembali teman-teman ya. Itu menjadi targetnya si Cardano dalam waktu dekatnya. So kalau misalnya kalian melihat seperti ini ya, memang kondisi yang paling cocok ya tunggu dulu sampai minimal Bitcoin-nya dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seperti strateginya, saya akan tunggu Bitcoin itu sampai ke 27.000, baru saya nanti compare ke semuanya, saya lihat apakah yang akan terjadi di harga-harga altcoin lainnya. Kalau misalnya pada saat ke Bitcoin 27.000 dan ada harga altcoin yang bagus untuk saya beli, nah disitulah saatnya saya mulai akumulasi gitu ya. Jadi tetap di kondisi seperti ini jangan jor-joran dulu, kita mesti hati-hati dulu. Karena apa? Karena bearishnya ini belum selesai untuk Bitcoin terutama. Jadi kita mesti hati-hati. Dari market cap-nya juga belum nunjukin tanda-tanda dia akan positif lagi untuk memperkuat market cap-nya lagi atau balik ke bullish-nya lagi di market cap-nya. Masih bergerak turun teman-teman. Jadi ini masih kita harus tradingnya tuh dengan hati-hati sekali di kripto. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, gue bukan financial advisor. Ini hanya pendapat gue pribadi sebagai seorang trader di cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju, ya sudah, kalian tinggal komen aja di bawah yang harusnya menurut kalian seperti apa. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoinnya. Ya semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang trading kripto. Dan sekali lagi teman-teman, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang gue jelaskan di sini kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal ya. Ini hanya pure pendapat gue sebagai seorang trader di kripto. Kalau misalnya pendapat gue ini tidak sesuai dengan kalian, ya kalian anggap saja ini hanya sebagai celoteh belaka dan kalian bisa komen di bawah gimana yang menurut kalian benar, oke? Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan Facebook dan nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So kalian jangan transfer. Kalian harus cross check dulu ke channel gua karena di sosial media gue sudah gue kasih warningnya semua. Jadi hati-hati terhadap penipuan teman-teman, oke? Dan kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Bisa itu materi atau apapun itu yang berhubungan dengan forex, kripto dan juga saham teman-teman. Gue akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian tentunya. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.